Sebelum menonton channel ini, saya harapkan dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian pilih notifikasi pada pilihan semua supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ataupun kapan saya update. Kemudian like, dan terakhir share atau bagikan ke sosial media yang Bapak Ibu miliki. Oke, demikian saja. Selamat menonton dan happy enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Shani Syaputra di Shani Syaputra Channel. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah kanan bawah video, kemudian klik tombol like, comment, and share atau bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya ke sosial media maupun teman-teman sejawat kalian. Nah, oke, di video kali ini agak sedikit berbeda, tetapi kali ini adalah video seputar kita bermain game online ataupun tes online. Lebih tepatnya tes bisa itu tes kepribadian, tes mental, ataupun misalnya tes hubungan percintaan dan lain-lain yang dilakukan secara online di Google ataupun menggunakan HP Android. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman sekalian untuk bermain. Nah, langkahnya pertama adalah silakan teman-teman buka Google, kemudian klik 1%. Ya, 1%, enter. Nah, kemudian pada pilihan pertama ini silahkan diklik. Nah, kita akan masuk ke tampilan website dari 1%. Jadi ini teman-teman, 1% ini merupakan suatu website yang membicarakan masalah yang berhubungan dengan hati ataupun mental teman-teman sekalian. Jadi teman-teman misalnya ada yang bermasalah dengan mental ataupun hubungan kehidupan atau gimana yang mengakibatkan mentalnya sedikit terganggu atau bagaimana, maksudnya bukan dikatakan sebagai sesuatu orang yang tidak waras, bukan, tetapi ini berkaitan dengan mental atau kejiwaan teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung menghubungi website ini ataupun langsung kunjungi ke website 1%.net. Oke. Jadi gimana cara bermainnya? Langsung saja di sini ada tes psikologi. Oke, langsung kita klik. Nah, di beberapa tes ini nanti teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sampai akhir. Nah, jika teman-teman tidak menyelesaikan pertanyaan sampai akhir, maka hasilnya tidak akan keluar. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam tes. Misalnya saja di sini ada tes kepribadian, kenali dirimu, ada juga tes tingkat kesepian. Apakah teman-teman selama ini merasa kesepian? Kemudian tingkat tipe bahasa cinta terkait dengan percintaan. Nah, silakan teman-teman pilih saja. Dan di sini juga masih banyak seperti tes kualitas makan, kualitas tidur, overthinking yang berpikir secara berlebihan. Apakah teman-teman termasuk orang yang overthinking? Ya. Nah, jadi di sini saya coba untuk ikut tes kualitas pertemanannya. Saya coba apakah saya termasuk orang yang memiliki hubungan pertemanan yang bagus. Oke, langsung saja ikuti tes. Nah, di sini kita baca dulu petunjuknya teman-teman. Instruksi. Tes ini ditujukan untuk mengetahui gambaran kualitas pertemanan. Istilah tes ini dengan memilih pilihan yang paling sesuai dengan kondisi pertemananmu secara umum sebulan terakhir ini. Tes ini dapat membantu mengenal lebih dalam, namun harap tidak menjadikan tes ini sebagai patokan mengenai dirimu, ya, karena ini hanyalah sebuah tes, ya, yang mungkin bisa jadi benar, bisa jadi hanya beberapa persen saja. Oke, langsung saja. Di sini ada juga panduan, gak ada jawaban yang benar atau salah. Yang kedua, santai aja, tes ini gak diberi waktu kok. Cari tempat yang aman dan kondusif supaya kamu lebih fokus. Kemudian jika kamu keluar di tengah tes, maka seluruh proses tes dan jawaban akan hilang. Hasil tes bisa kamu dapatkan setelah mengisi semua pertanyaan dengan lengkap. Oke, langsung saja kita mulai ke games atau tesnya. Klik mulai. Jadi di sini ada sekitar 1 hingga 19 pertanyaannya teman-teman. Jadi harus diselesaikan supaya kita tahu gimana sebenarnya diri kita di dalam sebuah pertemanan, ya. Aku mempercayai informasi yang temanku berikan. Cukup setuju. Ya, kadang saya belum tentu langsung percaya atau gimana, ya. Walaupun itu teman saya, maksudnya kita tidak boleh menelan informasi itu mentah-mentah. Jadi harus dikaji dan diteliti dulu. Temanku tidak ingkar janji.
cukup setuju juga. Kemudian, aku percaya temanku tidak akan menyebarluaskan rahasiaku. Oke, cukup setuju juga. Oke, kemudian temanku tidak pernah berbohong pada diriku. Setuju. Aku selalu mendengarkan saran dari temanku. Kalau ini cukup setuju. Aku merasa aman sekalipun meninggalkan barang berharga kepada temanku. Aku tidak setuju. Sorry ya, karena ini sebenarnya games. Jadi teman-teman bebas menurut penilaian atau yang teman-teman rasakan sendiri. Karena ini hanyalah games, jawabannya tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah. Aku segera memberitahu temanku jika mereka menghadapi masalah di kantor. Setuju ya, karena lingkungan kerja ataupun lingkungan pertemanan kita biasanya orang terdekat ya teman-teman selingkungan kita ya. Aku selalu bercanda dengan temanku. Ya, ini aku sangat setuju. Aku bisa memahami suasana hati temanku. Ya, setuju. Aku selalu berkomunikasi dengan temanku walaupun jarak kami jauh. Ya, kalau ini saya setuju. Aku dan temanku selalu menceritakan pengalaman kami masing-masing. Ya, ini aku setuju. Aku memahami latar belakang temanku. Kalau ini juga aku setuju. Aku bisa dengan mudah memaafkan temanku. Ya, saya buat karena kalau kita lihat sih mungkin ya yang awalnya teman bisa jadi lawan, tapi ya saya pilih saja cukup setuju ya. Karena di sini konteksnya mungkin teman ya, bukan sahabat. Aku dan temanku dapat mengatasi perbedaan pendapat dengan segera. Ya, ini aku setuju. Aku merasa diperlakukan dengan baik oleh temanku. Ya, aku ini setuju. Hubunganku dan temanku terasa seperti saudara. Kadang iya, kadang ya bisa jadi sih kalau memang benar-benar tulus ya bertemannya. Nah, jadi aku pilih setuju saja. Temanku membantu mengoreksi pekerjaanku ketika aku membutuhkan bantuan. Ya, ini aku setuju. Temanku membantu untuk menyelesaikan masalah. Ini aku juga setuju. Oke. Kemudian aku merasa temanku membantu dengan baik jika aku berada dalam masalah. Ya, ini aku sangat setuju biasanya. Nah, nanti teman-teman sesudah selesai mengisi pertanyaan, nah tidak usah daftar dengan Google karena nanti akan ada lebih panjang lagi prosesnya. Langsung saja pilih lewati langkah ini untuk langsung mengetahui hasilnya. Saya klik lewati langkah ini. Oke, hasilnya sudah keluar. Jadi di sini hasilnya skor kamu adalah 71, skor tertinggi 95, terendah 19. Skor yang saya peroleh itu 71. Nah, di sini keterangan skornya itu adalah jika skor kita 19 masuk dalam kategori rendah, kualitas pertemananmu masih perlu ditingkatkan karena kamu masih sulit untuk percaya atau merasa kurang nyaman dengan temanmu. Jika kamu ingin meningkatkannya, kamu bisa mendiskusikannya dengan para mentor di website 1%. Oke. Kemudian 95 adalah kategori tinggi. Kamu memiliki kualitas pertemanan yang sudah baik karena kamu percaya dan merasa nyaman dengan temanmu. Untuk bisa mempertahankannya, kamu bisa mendiskusikannya dengan para mentor di website 1%. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat pada intinya sebenarnya dari hasil yang saya peroleh dari angka 71 itu kualitas pertemanan saya sudah termasuk dalam kategori baik. Namun kembali lagi kepada kita, ini hanyalah tes online ataupun games yang mengisi beberapa pertanyaan. Nah, jadi hasil ini belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Nah, karena tadi kalau saya lihat ada tadi pertanyaan seperti ketika kamu menaruh barang, apakah kamu percaya dengan barang berharga kamu taruh dengan temanmu? Ya, kita tidak pernah tahu sih di dalam kehidupan ini kan kadang kita tidak gimana ya bilangnya, karena memang sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita lihat secara langsung atau secara nyata di kehidupan kita. Makanya tadi saya pilih cukup setuju ya teman-temannya, tidak saya buat setuju banget gitu ya. Jadi games ini cukup menyenangkan teman-teman. Jadi silahkan dicoba, silahkan
pilih tes yang mungkin teman-teman pengen mengetahui hasilnya berdasarkan teman-teman sendiri, pribadi teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu permainan-permainan yang mungkin memiliki sifat yang edukatif ya tentunya ya, karena ini tidak hanya sekedar bermain tetapi kita mendapatkan ilmu ataupun masukan-masukan terhadap kualitas sikap kita ke depannya. Oke, demikian saja, jangan lupa like, comment, subscribe.